Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, selain sholat wajib, salah satu sholat sunnah yang mempunyai banyak keutamaan adalah sholat tahajud. Allah berfirman tentang keutamaan sholat tahajud. Dan pada sebagian malam hari, sholat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Quran Surat Al-Isra ayat 79. Sholat malam atau sholat tahajud memang menjadi satu amalan yang sangat penting. Namun tidak semua orang bisa melakukan sholat tahajud dengan rutin. Sulitnya untuk bangun di malam hari tentunya menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi. Untuk dapat terbiasa melakukan sholat tahajud, berikut ada beberapa cara agar terbiasa dengan sholat tahajud. Yang pertama, tidur tepat waktu. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW selalu melarang kami berbincang-bincang setelah Isya. Diriwayatkan dari Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW lebih senang mengakhirkan sholat Isya. Beliau tidak senang tidur sebelum Isya dan berbincang-bincang setelahnya. Kemudian yang kedua, tidak begadang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, wudhu sebelum tidur. Dari Al-Bara bin Azib bahwa Rasulullah bersabda, jika engkau hendak menuju pembaringanmu, maka berwudulah seperti engkau berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di rusukmu sebelah kanan, lalu ucapkanlah doa, Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan jiwaku hanya kepadamu, kuhadapkan wajahku kepadamu, kuserahkan segala urusanku hanya kepadamu. Kusandarkan punggungku kepadamu semata, dengan harap dan cemas kepadamu. Aku beriman kepada kitab yang engkau turunkan, dan kepada nabi yang engkau utus. Dan hendaklah engkau jadikan doa tadi sebagai penutup dari pembicaraanmu dalam malam itu. Maka, jika engkau meninggal pada malam itu, niscaya engkau meninggal di atas fitrah. Yang keempat, makan sebelum jam 8 malam. Dianjurkan untuk tidak makan setelah jam 8 malam. Hal ini disebabkan jika kita makan di atas jam 8 malam, maka akan timbul rasa malas untuk bangun di tengah malam. Makan di atas jam 8 malam juga tidak baik untuk pencernaan. Lambung yang seharusnya telah beristirahat pun akhirnya justru dipaksa untuk mengolah makanan lagi. Yang kelima, minum air putih sebelum tidur. Air putih mempunyai banyak manfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah sebagai detoksifikasi zat-zat racun di dalam tubuh, sehingga tubuh menjadi lebih segar dan sehat. Dengan meminum air putih, tubuh akan jauh lebih segar ketika bangun di tengah malam,
sehingga lebih mudah untuk menjalankan sholat tahajud. Yang keenam, tidur dalam posisi nyaman. Rasulullah bersabda, apabila kamu hendak tidur, maka berwudulah dengan sempurna, seperti kamu berwudu untuk sholat. Kemudian berbaringlah di atas sisi tubuhmu yang kanan. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat lain, Rasulullah juga bersabda, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketujuh, tidur siang sebentar. Dari Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidur sejenaklah kamu sekalian di siang hari, karena sesungguhnya setan tidak tidur siang sejenak. Hadis riwayat Abu Nuaim. Imam Ghazali berkata, hendaklah seseorang tidak meninggalkan tidur yang sekejap pada siang hari, karena ia membantu ibadah pada malam hari. Sebaiknya seseorang itu harus bangun dari tidurnya sebelum sesudah matahari tergelincir untuk menunaikan sholat zuhur. Kitab Ihya Ulumuddin. Yang kedelapan, pasang alarm. Jika belum terbiasa untuk bangun sendiri di tengah malam, hendaknya gunakan bantuan dengan memasang alarm. Gunakan alarm dengan nada yang lembut, namun mengalun keras, sehingga tidak terlalu kaget ketika bangun tiba-tiba. Yang kesembilan, kuatkan niat. Dari Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai kemana ia hijrah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang ke-10, tata kamar dengan rapi. Penataan kamar yang rapi dan bersih sangat penting dalam mendapatkan tidur yang berkualitas. Dengan tidur yang berkualitas, maka akan jauh lebih mudah untuk bangun di tengah malam. Biasakan untuk membersihkan kamar dan merapikan kamar setiap hari. Ganti spray setiap kali kotor, agar tidak mudah terkena alergi akibat berkembangnya jamur dan tungau di tempat tidur. Yang ke-11, membaca Al-Quran sebelum tidur. Nabi SAW ketika berada di tempat tidur di setiap malam, beliau mengumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kedua telapak tangan tersebut ditiup dan dibacakan Qul Huwallahu Ahad, surat Al-Ikhlas, Qul A'udzu Birabbil Falaq, surat Al-Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas, surat An-Nas. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangan tadi pada anggota tubuh yang mampu dijangkau, dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan. Beliau melakukan yang demikian sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-12, membaca doa sebelum tidur. Dari Huzaifah, ia berkata, apabila Nabi SAW hendak tidur, beliau mengucapkan, Bismika Allahumma ammutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat Bukhari. Yang ke-13, membaca ayat kursi sebelum tidur. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menugaskan aku menjaga harta zakat Ramadan. Kemudian ada orang yang datang mencuri makanan, namun aku merebutnya kembali. Lalu aku katakan, aku pasti akan mengadukan kamu kepada Rasulullah SAW. Lalu Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan suatu hadis berkenaan masalah ini. Selanjutnya orang yang datang kepadanya tadi berkata, jika kamu hendak berbaring di atas tempat tidurmu, bacalah ayat kursi, karena dengannya kamu selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan setan tidak akan dapat mendekatimu sampai pagi. Maka Nabi SAW bersabda, benar apa yang dikatakannya.
padahal dia itu pendusta, yaitu syaitan. Hadis riwayat Bukhari. Itulah 13 cara agar kita terbiasa sholat tahajud. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa istiqomah melaksanakan sholat tahajud. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.